Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang algoritma bubble sort dan contoh program C++. Pengertian bubble sort atau bubble sorting merupakan algoritma pengurutan berbasis perbalangan dengan cara membandingkan data yang berdekatan dan menukarnya hingga data tersebut terurut semua. Ada pula beberapa metode sorting antara lain bubble sort, quick sort, shell sort, selection sort, insert sort, dan merge sort. Kemudian, data bubble sort yang paling sederhana telah tampil di share screen berikut. Kemudian, langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, membandingkan data 0 dengan data 1. Jika data 0 lebih besar, maka pindahkan nilai data 0 ke data 1 dan sebaliknya. Langkah kedua, data 0 tersebut dibandingkan dengan data-data selanjutnya, yaitu data 2 dan data 3 dan data 4, hingga data 0 terisi oleh nilai yang paling kecil. Setelah data 0 selesai dibandingkan dengan semua data, maka selanjutnya perbandingan data 1 dengan data 2, data 3, dan data 4, seperti proses sebelumnya, hingga data 1 terisi oleh nilai terkecil kedua. Yang terakhir, begitu seterusnya hingga data menjadi terurut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Maulina dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai algoritma sortir. Saya akan menjelaskan algoritma selection sortir. Nah, adapun definisi dari algoritma selection sort merupakan sebuah algoritma sederhana yang digunakan untuk mengurutkan sekumpulan data dengan cara membandingkan semua data, baik itu secara ascending maupun secara descending. Nah, setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran. Nilai yang sudah ditetapkan atau sudah ditetapkan posisinya tidak akan dibandingkan lagi. Kemudian, selection sort bisa terletak di awal ataupun di akhir program. Nah, cara kerja dari selection sort. Saya akan menjelaskan cara kerja dari selection sort dengan cara ascending, yaitu kita mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan cara kita mencari nilai terkecil lalu dibandingkan. Nah, kemudian lalu ditukar menjadi posisi awal. Misalnya, saya memiliki 6 buah data. Nah, posisi angka di sini secara acak tidak berurutan, ada angka 5, 8, 2, 3, 10, dan 6. Nah, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan ini. Pertama, kita akan membandingkan terlebih dahulu indeks nilai dari masing-masing indeks. Jadi angka 5 berada di indeks 0, sedangkan angka 8 berada di indeks pertama, angka 2 berada di indeks kedua, angka 3 berada di indeks ketiga, angka 10 berada di indeks 4, dan angka 6 berada di indeks kelima. Nah, pertama kita akan membandingkan dulu indeks 0, yaitu 5, dengan indeks pertama, yaitu angka 8. Apakah angka 8 lebih kecil dari 5? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjutkan dengan membandingkan pada indeks kedua, yaitu apakah angka 2 lebih kecil dari angka 5? Ya, karena jawabannya benar, kita akan melanjutkan dengan membandingkan pada indeks ketiga, yaitu angka 3. Apakah angka 3 lebih kecil dari 2? Karena jawabannya tidak, maka kita akan melanjutkan dengan membandingkan indeks keempat, yaitu angka 10. Apakah angka 10 lebih kecil dari 2? Karena jawabannya tidak, maka kita akan melanjutkan dengan membandingkan angka 6 dengan angka 2. Karena angka 2 lebih kecil daripada angka 6, maka angka 2 merupakan angka terkecil dari bilangan-bilangan ini. Sehingga kita akan menukar posisi dari angka 2 yang tadinya berada di indeks kedua menjadi indeks ke 0, sehingga angka 5 yang berada di indeks ke 0 kita tukar menjadi
berada di posisi indeks kedua, sehingga susunannya menjadi 2, 8, 5, 3, 10, dan 6. Nah, selanjutnya, karena angka 2 merupakan angka terkecil, berarti indeksnya berpindah ke angka 8. Jadi angka 8 merupakan indeks ke 0. Angka 5 indeks pertama, angka 3 indeks kedua, angka 10 indeks keempat, dan angka 10 indeks ketiga, dan angka 6 indeks keempat. Nah, kita akan melanjutkan dengan membandingkan angka 5 dengan angka 8. Apakah angka 5 lebih kecil dari angka 8? Karena jawabannya ya, kita melanjutkan dengan membandingkan angka 3 dengan angka 5. Karena angka 3 lebih kecil dari angka 5, kita akan melanjutkan dengan membandingkan angka 10 dengan angka 3. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 10, selanjutnya kita akan membandingkan dengan angka 6 yang berada di indeks keempat. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 6, hal ini berarti bahwa angka 3 adalah bilangan terkecil, sehingga kita menukar posisi dari angka 3 yang tadinya berada di indeks kedua, sekarang berada di indeks ke-0, dan angka 8 berada di indeks kedua, sehingga susunannya menjadi 2, 3, 5, 8, 10, dan 6. Nah, selanjutnya indeks ke-0 berpindah ke angka 5. Indeks pertama yaitu angka 8, indeks kedua angka 10, dan indeks ketiga angka 6. Nah, kita akan membandingkan angka 8 dengan angka 5. Apakah angka 8 lebih kecil dari angka 5? Tidak. Apakah angka 10 lebih kecil dari 5? Tidak. Apakah 6 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah tidak. Karena jawabannya adalah tidak, maka angka 5 merupakan bilangan terkecil dari bilangan-bilangan lainnya, sehingga angka 5 tetap berada pada indeks ke-0, sehingga susunannya menjadi 2, 3, 5, 8, 10, dan 6. Nah, selanjutnya indeks ke-0 berpindah ke angka 8. Indeks pertama angka 10 dan indeks kedua angka 6. Selanjutnya kita membandingkan apakah angka 10 lebih kecil daripada angka 8. Karena jawabannya tidak, kita akan melanjutkan dengan membandingkan apakah angka 6 lebih kecil daripada angka 8. Karena jawabannya iya, maka kita menukar posisi dari angka 6 dengan angka 8. Angka 6 yang tadinya berada di indeks kedua, kita tukar menjadi indeks ke-0, dan angka 8 berpindah posisi ke indeks kedua, sehingga susunannya menjadi 2, 3, 5, 6, 10, dan 8. Nah, indeks ke-0 sekarang berada pada angka 10 dan indeks pertama pada angka 8. Selanjutnya kita membandingkan apakah angka 8 lebih kecil daripada angka 10. Karena jawabannya iya, berarti posisi dari angka 8 kita tukar menjadi indeks 0 dan angka 10 menjadi indeks pertama, sehingga susunan bilangannya menjadi 2, 3, 5, 6, 8, dan 10. Nah, hal ini berarti bahwa bilangan-bilangan ini telah tersusun secara ascending dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, angka sudah tersusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar dengan cara selection sort. Berarti selection sort pun selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh program selection sort dengan cara ascending pada C++. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi dengan membuat contoh dari selection sort. Pertama, kita menuliskan terlebih dahulu header file. Header file ini merupakan library yang kita gunakan dalam program yang kita buat ini. Selanjutnya, using namespace std. Setelah itu, saya akan membuat fungsi utama
dari program yang saya buat ini. Kemudian saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang saya gunakan, yaitu variabel yang semuanya bertipe data integer. Nah, ada juga array yang bertipe array yang saya gunakan dengan batas datanya elemennya itu 50. Kemudian variabel simpan. Jadi variabel simpan di sini kita gunakan untuk menukar pada saat penukaran value. Kemudian kita tambah variabel a. Jadi variabel a di sini untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya kita cout, masukkan banyak bilangan. Di ini kita chain-kan terhadap variabel masuk. Nah, jadi kita di sini kita cout-kan untuk perintah cout untuk memasukkan jumlah data atau banyak data yang akan kita sortir. Nah, selanjutnya algoritma selection sort melakukan seleksi. Jadi akan dicek satu persatu, nilai akan dicek satu persatu. Jadi kita menggunakan perulangan for untuk mengecek nilai tersebut. Jadi kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa i menunjuk nilai pertama dimulai dari indeks 0. Kemudian i lebih kecil daripada masuk. Jadi variabel ini akan terus berputar selama lebih kecil dari variabel masuk. Kemudian i diinkrementkan. Nah, selanjutnya kita chain-kan terhadap array data ke data i, di mana i tadi itu sama dengan indeks ke 0. Jadi perulangan pertama ini kita gunakan untuk menginputkan data dan sebanyak jumlah data yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat perulangan yang kedua dengan menggunakan for juga. I sama dengan 0, i lebih kecil dari i diinkrementkan for a sama dengan i ditambah 1 a dari kemudian dalam selection sort ada pengecekan kondisi. Jadi kita menggunakan operasi seleksi, yaitu operasi if data i, jika data i lebih besar dari data a,
kemudian simpan data i sama dengan data A sama dengan simpan. Jadi perulangan kedua ini kita gunakan untuk memproses data dengan selection sort. Saat for melakukan looping perulangan indeks data, saat for loop kedua proses menukarkan data. Apabila data setelahnya lebih kecil, maka akan ditukar dengan data sebelumnya sampai persyaratannya terpenuhi. Selanjutnya kita akan membuat perulangan yang ketiga. Cout and hasil pengurutan for is sama dengan 0 dikecil dari yang cout data i Jadi perulangan yang ketiga ini kita gunakan untuk menampilkan hasil akhir data secara terurut. Nah, selanjutnya kita akan merunning program ini. Wah, ya guys. Nah, kita akan merunning program ini. Nah, masukkan banyak bilangan. Misalnya kita menggunakan banyak bilangan yang telah saya jelaskan di PowerPoint. Yaitu ada 6 jumlahnya 6. Kemudian kita masukkan nilai dari bilangan tersebut. 5, 8, 2, 3, 10, dan 6. Kemudian akan ditampilkan hasil pengurutan dari hasil dari program selection sort, di mana ditampilkan hasilnya dengan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Baik, itulah tadi contoh program dari selection sort menggunakan C++. Algoritma selection sort merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan algoritma selection sort sangat sederhana jika dibandingkan dengan algoritma lainnya. Nah, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan dengan membahas algoritma insertion sort yang akan dibawakan oleh teman saya, Andi Nur Amalia Palaguna. Demikianlah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, saya Andi Nur Amalia Palaguna dengan NIM 2102 0950 2087. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai insertion sort. Nah,
Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu, dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Karena algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data yang akan diurutkan, algoritma ini termasuk pula dalam comparison based sort. Ide dasar dari algoritma insertion sort ini adalah mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array dengan cara sequential sort. Proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempat yang seharusnya. Proses dilakukan sebanyak n kurang 1 tahapan. Dalam sorting biasa disebut sebagai pass, dengan indeks dimulai dari 0. Proses pengurutan dengan menggunakan algoritma insertion sort dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, di mana I dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat 6 angka. Nah, di dalam algoritma insertion sort dimulai dari indeks array ke 1, yang berarti dimulai dari angka 8. Nah, setiap perulangan, kita akan membandingkan angka di sebelah kirinya, hingga angka tersebut lebih besar daripada angka di sebelah kirinya. Nah, di sini angka 8 lebih besar dibandingkan angka 2. Jadi, tidak ada perubahan. Selanjutnya, angka 5. Nah, di sini angka 5 lebih kecil dibandingkan angka di sebelah kirinya, yaitu 8. Tetapi, ia lebih besar dibandingkan angka 2. Jadi, angka 5 akan masuk di antara angka 2 dan 8. Sedangkan angka 8 akan bergeser ke kanan, sebanyak satu langkah. Sehingga nanti urutannya akan menjadi 2, 5, 8, 3, 9, dan 4. Nah, selanjutnya angka 3. Di sini, angka 3 lebih kecil dibandingkan angka di sebelah kirinya, yaitu 5 dan 8. Tapi, lebih besar dibandingkan angka 2. Jadi, angka 3 akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Dan angka 5 dan 8 akan bergeser ke kanan sebanyak 1 kali. Sehingga nanti urutannya akan menjadi 2, 3, 5, 8, 9, dan 4. Selanjutnya, angka 9. Nah, di sini angka 9 lebih besar dibandingkan angka di sebelah kirinya, yaitu 2, 3, 5, dan 8. Sehingga tidak ada perubahan. Nah, kemudian angka 4. Di sini, angka 4 dibandingkan dengan angka di sebelah kirinya, yaitu 5, 8, dan 9. Angka 4 lebih kecil dibandingkan ketiga angka tersebut, yaitu 5, 8, dan 9. Tapi lebih besar dibandingkan angka 2 dan 3. Sehingga angka 4 akan bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah. Dan angka 5, 8, dan 9 akan bergeser ke kanan sebanyak 1 langkah. Sehingga nanti urutannya akan menjadi 2, 3, 4, 5, 8, dan 9. Selanjutnya, adapun kelebihan insertion sort, yaitu salah satu algoritma sorting tercepat. Sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang besar. Dan karena list langsung disort di tempat, maka tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Selanjutnya adapun kekurangan insertion sort, yaitu jika data sebelumnya sudah ada yang tersorting, maka algoritma ini kurang efisien karena ia akan mengecek seluruh data yang berada dalam list tersebut. Selanjutnya, insertion sort lebih cocok mensorting bilangan yang bentuknya bulat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
contoh program dari insert and sort. Langsung saja kita ke emailnya, yaitu di sini. Pada baris 5 sampai dengan baris 8, di sini kita menyiapkan variabel untuk menampung inputan dari user, di mana variabel y adalah banyaknya data, dan array x adalah wadah untuk data yang akan diinput. Selanjutnya pada baris 9 sampai dengan baris ke-13, di sini kita melakukan perulangan untuk mengisi indeks dari setiap array. Mulai dari array ke 0 sampai dengan array ke y. Selanjutnya pada baris ke-14 sampai dengan baris ke-20, disinilah proses sorting terjadi. Pertama, kita akan memulai perulangan. Dimulai dari array indeks ke-1 yang diimplementasikan ke dalam variabel i. Variabel i di sini akan menjadi kunci untuk membandingkan dengan bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya lebih besar, maka ke y akan kembali dibandingkan dengan bilangan kedua sebelum i, dan seterusnya hingga menemukan bilangan yang lebih kecil daripada i. Nah, selanjutnya pada baris 21 sampai baris ke-7, nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari setiap perulangannya. Maksudnya itu, dari setiap perulangan, nantinya kita akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini nantinya kita menampilkan hasil dari setiap perulangannya. Selanjutnya, pada baris 8 sampai dengan terakhir, di sini kita akan menampilkan hasil akhir dari proses sorting. Jadi, dari semua proses yang berada di program ini, di sini nanti akan kita tampilkan hasil akhir dari proses sorting tersebut. Langsung saja kita run. Nah, soalnya kita run akan menampilkan seperti ini. Kita akan memasukkan banyaknya array. Misalnya kita masukkan banyak array itu 5. Nah, kita akan diminta memasukkan angka. Kita pilih angka 1, 3, 4, 5, dan 2. 5 dan 2 dan 5. Oke. Selanjutnya di sini terdapat proses sorting. Nah, di sini yang pertama itu urutannya 1, 3, 4, 2, dan 5. Kemudian kita bandingkan. Angka 3 dibandingkan dengan angka 1, itu angka 3 lebih besar dibanding dari angka 1, maka tidak berubah. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu di algoritma insert and sort. Jika angka 3 lebih besar dibandingkan angka 1, maka maka tidak ada perubahan. Selanjutnya kita bandingkan angka 4. Nah, di sini angka 4 lebih besar dibandingkan angka 1 dan 3, maka tidak ada juga perubahan. Selanjutnya kita ke angka 2. Nah, di sini angka 2 lebih kecil dibandingkan dari angka 3 dan 4. Sehingga angka 2 akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Dan angka 3 dan 4 akan bergeser ke kanan sebanyak 1 kali. Sehingga nanti urutannya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu 5. Di sini angka 5 dibandingkan dengan angka di sebelah kirinya, angka 5 lebih besar dibandingkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga urutannya itu tidak berubah. Dan hasil akhirnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5.
Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai insertion sort. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Roman Febriantas Masela, dan saya akan bawakan materi berikutnya yaitu algoritma quicksort. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Apa itu quicksort? Algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide dan conquer atau bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu elemen tersebut dibagi kembali menggunakan pivot, baru sampai semua elemen berhasil di-sorting. Berikut ada cara pemilihan pivot. Nah, pivot sendiri adalah elemen krusial dalam algoritma quicksort, dan jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma ini. Dan ada 3 cara untuk memilih pivot, yaitu elemen akhir atau pertama, kedua ada cara acak, dan ketiga ada cara median table. Untuk pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list, pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak. Dan sebaliknya, pivot ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Cara kedua yaitu cara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan kita susun, dan hasilnya pun akan random, terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Berikut ada tabel median table. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen yang akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data sebagian sudah disort ataupun semua data masih teracak. Dan berikut ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan quicksort. Itu pertama keunggulannya, yaitu secara umum memiliki kompleksitas O n log n. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dan dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan heap sort. Dan berikut melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Dan terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Dan kekurangannya sendiri itu sedikit kesalahan saja dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan atau hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Dan memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, dan dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O n2. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhir atau dalam hal inputnya bernilai sama. Dan pada penerapan secara rekursif atau memanggil diri sendiri, bila tidak terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Terakhir, pada bahasa pemrograman quicksort ada dalam pustaka stdlib.h untuk bahasa C dan kelas T-list dan T-string list dalam DLP, objek Pascal, maupun Free Pascal. Selanjutnya ada skema dan contoh. Pertama-tama kita masuk ke skema quicksort. Di sini ada contoh list yang terdiri dari 8 angka yang tersusun secara acak. Dan di sini karena jumlah listnya itu genap atau 8, kita memiliki 2 median, yaitu angka 3 dan 8. Jadi kita ambil angka yang terkecilnya, yaitu 3 sebagai pivot. Selanjutnya pivotnya kita pindahkan ke paling ujung, lalu kita mulai membandingkan angka sebelah kanan dan kiri. Yaitu di sebelah kiri untuk tempat untuk angka bernilai kecil atau rendah, dan untuk di sebelah kanan adalah tempat angka yang bernilai besar. Kita mulai membandingkan dari angka 6 dan 1. Karena tempatnya saling bertolak belakang, otomatis tempatnya kita tukar. Selanjutnya adalah angka 5 dan 0, karena sama-sama juga bertolak belakang, maka tempatnya kita ubah, tukar. Lalu kita kembalikan lagi pivot ke tempat semula, lalu kita mulai bagi atau pecah menjadi 2, dan lakukan lagi pemilihan pivot, lalu kita bandingkan lagi, begitu seterusnya hingga semua
angka berhasil tersorting. Nah, maka output akhirnya akan berbentuk seperti di bawah, yaitu dimulai dari paling kiri, ya, angka paling kecil, hingga yang paling besar di angka kanan. Berikut ada contoh program. Di sini sudah ada contoh program yang telah saya buat, yaitu mulai dari baris ketiga sampai baris 7 adalah fungsi yang akan menampilkan data-data array, dan untuk baris 8 sampai ke 28 adalah disinilah kita memulai atau menjalankan proses sorting seperti pada skema yang tadi saya jelaskan. Dan berikutnya ada baris 29 hingga baris ke-39 adalah proses. Di situ kita membandingkan angka yang rendah dan angka high. Yang terakhir ada baris 40 sampai yang paling ke bawah, itu paling terakhir. Di sini kita memasukkan banyaknya data, memasukkan nilai, dan juga disinilah yang terjadi pemanggilan program-program sebelumnya untuk menjalankan proses sorting tersebut. Maka outputnya itu yang akan tampil seperti ini. Karena saya memasukkan banyak datanya 8, otomatis memasukkan nilainya ada 8 juga. Dengan variasi nilai tertentu yang juga tersusun secara acak. Setelah dijalankan pada proses sorting, otomatis outputnya yang keluar itu akan dimulai dari paling kecil hingga ke paling besar seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurilham, kelas PTIKD dari kelompok 7 Algoritma Pemrograman Dasar. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu binary sort. Binary sort atau biasa disebut algoritma binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang cukup cepat. Algoritma ini menggunakan metode divide dan conquer, di mana sebuah list akan dipecah menjadi dua bagian dan kembali menentukan nilai tengah dan membandingkannya secara terus-menerus hingga ditemukan bahwa nilai tengahnya adalah angka yang dicari. Untuk melakukan pembagian list tersebut diperlukan sebuah angka tengah. Bila angka yang dicari lebih kecil daripada angka di tengah list, maka algoritma ini akan fokus ke serangkaian indeks yang berada di sebelah kiri list. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk menjalankan algoritma ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu value dan array-nya yang ingin kita cari secara ascending. Untuk masalah ini, kita bisa menggunakan algoritma sorting seperti bubble sort, insertion sort, dan quick sort. Algoritma pencarian ini tergolong cepat karena pencarian tidak dilakukan secara berurutan dari awal list hingga akhir list. Namun dalam penggunaannya, kita perlu memastikan angka sudah tersusun secara rapi, baru kita bisa menjalankan algoritma pencarian ini. Algoritma ini sangat cocok untuk digunakan pada list yang memiliki indeks yang banyak dibandingkan dengan list yang memiliki indeks sedikit. Oke, saya lanjut. Sekarang adalah contoh program algoritma binary search pada C++. Berikut adalah contoh programnya. Oke, sekarang saya lanjut. Sekarang adalah penjelasan contoh program binary search yang tadi. Di line 3 sampai ke 14 itu menggunakan algoritma binary search sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Di line 16 sampai 33 itu menggunakan algoritma bubble search seperti materi. Contohnya bisa seperti materi yang dibawakan teman saya tadi, algoritma bubble search. Lalu lanjut di line 35 sampai di line ke-42 itu, di sini kita menyiapkan array yang akan di search. Pertama, kita meminta user memasukkan berapa panjang array yang akan dibuat di variabel n. Lalu kita akan membuat array dengan variabel a sebanyak n. Setelah itu, kita akan melakukan looping untuk memasukkan value di setiap index array. Lanjut di line
43 sampai 44, di sini kita meminta user untuk memasukkan angka yang ingin dicari yang akan disimpan di dalam variabel key. Lanjut di line 46, di sini kita akan menjalankan algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort dengan mengirim array dan variabel n. Setelah selesai, array akan kembali disimpan ke dalam variabel a. Lanjut di line 47 sampai line 51, di sini kita menjalankan algoritma binary sort dengan mengirimkan 4 parameter yaitu array, left, right, dan n. Hasilnya akan disimpan di variabel res dan mengeluarkan output apakah hasil pencarian bernilai true atau false. Sekarang adalah output dari contoh program binary search yang tadi. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan binary search. Kelebihannya yaitu performa lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma search lainnya seperti sequential search, linear search, dan lain-lain. Algoritma pencarian yang tergolong sederhana dan cepat terlebih lagi jika indeks array-nya ada banyak. Sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di perpustakaan. Sedangkan kelemahan dari algoritma binary search yaitu sebelum memulai proses searching, list harus diurutkan terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, tidak terlalu efektif jika digunakan pada list dengan banyak indeks dan semua elemennya tidak terurut. Ketiga, tidak bisa diterapkan untuk mencari string. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan pada kelompok 7. Saya persilahkan pemateri selanjutnya melanjutkan materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Maulina, NIM 2102009500035. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai algoritma sortir. Kita akan membahas algoritma cell sort. Algoritma cell sort sering juga disebut dengan algoritma pertambahan menurun atau diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Sell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode cell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lainnya yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Adapun proses pengurutan dengan metode cell, yaitu yang pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n/2. Data pertama dibandingkan data dengan jarak n/2. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/2, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n/2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J tambah n/2. Pada proses selanjutnya digunakan jarak n/4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n/4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/4, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n/4. Demikian seterusnya hingga seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J lebih kecil daripada data ke J tambah n/4. Pada proses berikutnya digunakan jarak n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Nah, adapun algoritma dari metode cell dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, jarak sama dengan n. Kedua, selama jarak lebih besar dari 1, kerjakan baris ketiga sampai dengan 9. Ketiga, jarak sama dengan jarak per 2. Apabila bernilai sudah, maka sama dengan false. Yang keempat, kerjakan baris keempat sampai dengan 8. Selama sudah sama dengan false. Yang kelima, sudah sama dengan true.
Yang keenam, J sama dengan 0. Yang ketujuh, selama J kecil dari N kurang jarak, kerjakan baris 8 dan 9. Yang kedelapan, jika data array J lebih besar dari data array J ditambah jarak, maka tukar data array J. Data array J tambah jarak bernilai sudah sama dengan true. Yang kesembilan, J sama dengan J tambah 1. Adapun cara kerja dari cell sort dapat kita perhatikan di PowerPoint bagaimana cara kerja dari cell sort ini. Misalnya kita mengambil array yang sama yang telah kita gunakan pada contoh sebelumnya. Untuk contoh dan kemudahan pemahaman kita bisa mengambil interval 4. Buat daftar sub virtual dari semua nilai yang berada pada interval 4 posisi. Di sini nilai-nilai ini adalah 35, 14, 33, 19, 42, 27, 10, dan 44. Jadi kita menggunakan interval 4. Setelah itu, kita membandingkan nilai dalam setiap subdaftar dan menukarnya dalam larik aslinya. Nah, kemudian larik array yang baru akan terlihat seperti ini. 14, 19, 27, 10, 35, 33, 42, dan 44. Nah, kemudian kita mengambil interval 2 dan celah ini menghasilkan 2 subdaftar. Subdaftar pertama yaitu 14, 27, 35, dan 42. Kemudian subdaftar kedua yaitu 19, 10, 33, dan 44. Nah, kemudian kita bandingkan dan menukar nilainya jika diperlukan dalam larik asli. Setelah langkah ini, array akan terlihat seperti pada PowerPoint, yaitu 14, 19, 27, 10, 35, 33, 42, dan 44. Nah, berikut ini pada PowerPoint kita bisa melihat penggambaran langkah demi langkah dari metode cell sort. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari cell sort. Adapun kelebihan dari cell sort yaitu yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Kemudian yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Kemudian yang ketiga, waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang keempat, mudah menggabungkannya kembali. Yang kelima, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kemudian kekurangan cell sort yaitu yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, sulit untuk membagi masalah. Adapun contoh program dari cell sort yaitu saya akan memperlihatkan contoh dari program cell sort. Baik, jadi ini adalah contoh dari algoritma cell sort, yaitu yang dimana baris pertama dan baris kedua merupakan header file atau library yang kita gunakan pada program ini, yaitu library iostream dan library conio.h. Baris ketiga yaitu using namespace std. Kemudian yang baris keempat merupakan program utama dari program yang kita buat, dan kita menggunakan program main. Setelah itu baris ke-6 sampai merupakan pendeklarasian variabel dan array yang kita gunakan pada program, yaitu variabel n, i, j, array data 50, jarak, dan simpan, yang dimana array dan variabel ini bertipe data integer. Kemudian baris ke-7 ada perintah untuk kita men-coutkan masukkan banyak data untuk menampilkan pada saat program di running, perintah untuk memasukkan banyak data yang ingin kita sortir, dan kita chain-kan terhadap variabel n. Jadi variabel n di sini kita gunakan untuk pendeklarasian data, banyak data. Kemudian baris ke-8 merupakan perulangan yang kita gunakan untuk menyimpan inputan, yaitu kita menggunakan perulangan for. Kemudian baris ke-10 adalah inputan data yang akan diurutkan. Jadi kita akan menginputkan data yang akan diurutkan. Kemudian dichainkan terhadap data ke i. Data ke i ini yang akan menyimpan data yang akan diurutkan.
Kemudian baris ke-14 yaitu untuk mencetak data yang belum disortir. Nah, setelah banyak data diinputkan, kemudian data ke I diinputkan, maka akan ditampilkan data-data yang belum disortir. Kemudian baris ke-17 merupakan perulangan yang akan mengurutkan data. Inilah baris ke-17 sampai baris ke-44 ini merupakan program cell sort. Selanjutnya baris ke-46 yaitu akan mencetak data yang telah disortir. Jadi data-data yang telah disortir selanjutnya akan dicetak dan ditampilkan pada hasil output dari program ini. Kemudian baris ke-47 merupakan perulangan untuk mencetak data yang telah disortir. Nah, selanjutnya kita akan merunning program ini. Misalnya akan muncul pada output program masukkan banyak data. Misalnya kita memasukkan banyak data sama dengan 10. Kemudian data pertama yaitu 12, data kedua yaitu 2, data ketiga misalnya 4, data keempat misalnya 15, data kelima misalnya 9, data keenam 14, data ketujuh misalnya 6, data ke-8 19, data ke-9 20, dan data ke-10 misalnya 1. Nah, setelah itu akan muncul data-data yang belum disortir, yaitu ada 12, 2, 4, 15, 9, 14, 6, 19, 20, dan 1. Nah, kemudian data-data ini akan mengalami metode cell sort. Nah, kemudian data-data akan mengalami metode cell sort dan akan disortir secara cell sort dan akan menghasilkan deret angka sesudah disortir yaitu 1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 19, dan 20. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai algoritma sortir dari kelompok 7. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.